Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan mahasiswa Papua berunjuk rasa menolak program transmigrasi pemerintah pusat. Kunjungan perdana ke daerah, Presiden Prabowo panen padi bersama petani Merauke. Polda Papua siapkan 500 personel amankan pilkada di Papua Selatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Jayapura Senin kemarin turun ke jalan menggelar unjuk rasa di lingkaran AB Pura. Berbagai pamflet, spanduk, poster hingga baliho bertuliskan penolakan transmigrasi di Papua terlihat dalam aksi itu. Ratusan pengunjuk rasa menolak adanya program transmigrasi Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo. Mahasiswa menilai kebijakan transmigrasi di Papua hanya akan membuat warga asli kesulitan dalam meningkatkan ekonominya. Karena yang terjadi saat ini, warga pendatang menguasai seluruh aktivitas ekonomi. Aspirasi mahasiswa diserahkan ke anggota DPRD Papua, Beatrix Monim. Dan ini satu langkah yang baik dalam mengawali tugas kita bagaimana menjemput aspirasi ini kepada masyarakat karena mereka jumlahnya begitu banyak. Dan kita juga ingin meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan semua situasi sehingga kita datang langsung turun kepada masyarakat secara khusus menghadirkan mahasiswa untuk menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Hari ini tentu mereka telah menyampaikan dengan pokok-pokok pikiran mereka tentang menolak transmigrasi di Papua. Kami sebagai wakil rakyat menerima aspirasi itu, tugas kami membicarakan, merapatkan bersama, lalu meneruskan kepada pemerintah pusat. Awalnya unjuk rasa ini akan berlangsung di kantor DPRD Papua, namun karena pengunjuk rasa tidak diizinkan berjalan kaki ke kantor DPRD, sehingga mereka diminta menyampaikan orasi di lingkaran AB Pura. Yang mereka sampaikan ini terkait dengan program transmigrasi dari pemerintah pusat yang mereka segera dijelaskan. Kemudian dari petugas ya kita melakukan pelibatan personil kurang lebih 200 personil. Kita didukung juga dari rekan-rekan dari TNI dan juga masih sampai dengan hari ini situasi masih bisa dikondusif. Mereka tadi mau jalan kaki ataupun difasilitasi diminta ke DPR dan juga kantor MRP. Namun kita negosiasi agar tetap mereka nyampaikan di lingkaran AB. Kemudian kita komunikasikan untuk perwakilan dari wakil rakyat yang ada di DPR Provinsi Papua untuk bisa menemui massa dari mahasiswa ini ke lingkaran AB. Usai berunjuk rasa, mahasiswa lalu membubarkan diri dengan tertib. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan menggunakan pesawat kepresidenan. Kunjungan Prabowo ke Merauke, Papua Selatan merupakan kunjungan pertama ke daerah setelah dilantik menjadi presiden. Dari Bandara Mopah, Presiden bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung menuju Base of Lanut JA Dimara dan terbang menggunakan helikopter ke Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke untuk panen bersama petani. Saat ini dari 1 juta hektar pembukaan lahan di Merauke, 40.000 hektar sudah menghasilkan padi. Beliau minta agar kita melakukan akselerasi
itu yang memperhatikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, khususnya di Merauke. Makuri kemarin itu justru masyarakatnya ini beberapa masyarakat yang bermohon untuk segera lahannya diolah, karena ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena sekarang ini kita sudah panen khusus 40.000 itu sudah panen 2 kali, ini tanam yang ketiga kali. Yang dulunya mereka bercerita tadi ini, salah satu ketua kelompok tani dulu produksinya 2 ton per hektar, sekarang sudah produksinya meningkat 6 ton sampai 7 ton per hektar dan panennya bisa 3 kali setahun. Untuk lahan 1 juta hektar, pemerintah menyiapkan peralatan, termasuk bibit padi dan alat pertanian modern. Dengan pertanian modern, produksi pertanian yang biasanya hanya menanam 2 kali setahun, kini bisa 3 kali setahun, dan hasilnya bisa 3 kali lipat. Karena ada program ini, peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Hanya tahu ada di TV kan, sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Dari Kampung Telaga Sari, Presiden melanjutkan perjalanan dengan heli ke Kampung Wanam di Distrik Kimam untuk melihat proses pembukaan lahan. Di Wanam itu nanti adalah program cetak sawah. Nah, kami berlanjut Mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan, diawali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Nah itu sebelum dilakukan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi Mas. Yaitu pembuatan dermaga Wanam, kemudian pembuatan jalan dari Wanam ke Muting yang rencananya 135 kilo tersebut, untuk memberikan akses jalan ke beberapa distrik maupun kampung-kampung, sekaligus untuk memobilisasi ataupun sebagai sarana transportasi baik peralatan pertanian maupun nanti sampai dengan hasil pertanian Mas. Presiden kembali ke base of Lanut JA di Mara sekitar pukul 11:30 siang, dan tanpa istirahat, Presiden langsung terbang ke Jakarta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makan bergizi gratis yang saat ini sedang digalakkan pemerintah di seluruh tanah air juga akan dilakukan Pemprov Papua Selatan. Sekda Papua Selatan, Made Remang, mengatakan Pemprov saat ini masih menyusun rencana program uji makan bergizi gratis di Provinsi Papua Selatan. Menurut Sekda, hingga saat ini belum ditemukan pola terkait rencana program makan bergizi gratis ini, termasuk harga satuan untuk 1 porsi. Mengingat harga bahan makanan di Papua tidak sama dengan harga yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Makan siang gratis itu tujuannya kan sangat banyak, bagus. Apalagi kalau dia di sekolah-sekolah dasar dan sebagainya. Karena selain bagaimana menambah gizi anak-anak kita, juga itu nanti kalau dia usia-usia bawah itu dia akan mencegah stunting karena kan makanannya bergizi. Makanya itu gunanya nanti makannya. Ini rencana kita coba untuk menghitung kira-kira seperti apa, berapa banyak siswa yang akan yang ada di Provinsi Papua Selatan, termasuk kira-kira metodenya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah kalau misalnya kita anggap masih agak kesulitan, mungkin nanti kita juga bisa masih ada waktu untuk belajar di yang sudah diuji cobakan di daerah lain. Ini bagian dari penurunan stunting begitu Pak? Bisa menjadi itu, akan tetapi ini kan memang program dari Pak Presiden Pak Prabowo, yaitu
makan siang gratis bagi anak sekolah. Gratis bergizi. Ini tingkat apa nih Pak? Pelajar SD, SMP? Itu nanti coba kita lihat, harusnya sih kalau yang namanya makan siang gratis untuk anak sekolah, berarti kan semua anak sekolah itu harus dikasih makan siang gratis. Itu Pak, siswa berapa nilainya Pak? Nilai batas. Nah, nilainya saya belum tahu pasnya karena kan tentunya kan masing-masing daerah itu berbeda. Pemprov Papua Selatan akan merencanakan uji coba program makan bergizi gratis pada pekan depan. Namun terkait dengan sekolah yang akan menjadi sasaran uji coba masih dalam tahap penjajakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan ketersediaan beras di wilayahnya aman saat pemilihan kepala daerah serentak 27 November hingga libur Natal dan Tahun Baru. Seperti diketahui, permintaan beras pada akhir tahun akan melonjak karena kebutuhan masyarakat meningkat. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras hingga 24.800 ton dan mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Beras ini didatangkan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kepala Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, meminta masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru tidak perlu khawatir, karena Bulog sudah menyiapkan beras, gula pasir, dan minyak goreng. Sampai dengan hari ini di seluruh wilayah 10 cabang ya, termasuk Jayapura, itu ada kurang lebih sekitar 24.845 ton itu yang ada di dalam gudang. Nah, sedangkan yang ada di luar gudang itu kurang lebih 6.792 ton. Ini mudah-mudahan segera masuk ke dalam gudang semuanya, karena masih ada yang di pelabuhan, masih ada dalam perjalanan ya. Nah, mudah-mudahan ini ketersediaan ini menjelang pilkada ya. Nah, tidak usah khawatir, stok insya Allah cukup sampai dengan akhir tahun ya. Tentu ini akan kami keperuntukan, yaitu bisa kita salurkan untuk bantuan pangan, kita salurkan untuk ke pasar, SPHP, bisa salurkan untuk ASN, TNI, Polri. Ahmad Mustari juga memastikan pada akhir tahun 2024, Bulog akan menambah lagi 15.000 ton beras impor dari Vietnam dan Thailand, sehingga cadangan beras aman untuk beberapa bulan ke depan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.